Audio Jungle. Sengketa tanah yang berkepanjangan antara PT Perum Perhutani KPH Banyumas Barat dengan 5 desa di Cilacap, Jawa Tengah sudah lama berlangsung selama 53 tahun. Dan para ahli waris menanyakan tindak lanjutnya. Selanjutnya, para perwakilan ahli waris gagal bertemu Adem Perhutani di kantor ATR BPN Cilacap pada tanggal 11 Juni tahun 2020, seperti dikutip laman bidikexpress.com. Agus Waryoko, SH dan Ananto Widakyo SH SPD dari Lembaga Bantuan Hukum Asalo Firem Purwokerto selaku pengacara hukum dari 6.000 ahli waris 5 desa, menjelaskan, tidak hadirnya pihak PT Perum Perhutani KPH Banyumas Barat ini tanpa ada alasan yang jelas kepada instansi ATR BPN baik tertulis maupun lisan. Ini patut kami menduga PT Perhutani ada unsur kesengajaan dalam hal ini. Buktinya tadi waktu kami ada di dalam ada ahli waris melihat mandor PT Perhutani KPH Banyumas Barat di luar. Lalu kenapa tidak masuk justru malah pergi meninggalkan kantor ATR BPN? Ini kami menduga kuat ada unsur kesengajaan dari PT Perhutani, jelasnya. Ananto Widakyo, SH SPD, mengatakan, selaku kuasa hukum yang diamanahkan akan terus mendalami segala macam bentuk unsur, manipulasi, dan penipuan yang terjadi dalam kasus ini. Kami menduga kuat hal ini terjadi dalam perkara yang sedang kami tangani ini. Dan sudah kami laporkan ke Polda Jawa Tengah, dan sedang ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang, tuturnya. Sementara pernyataan pihak ATR BPN menyebut tidak hadirnya pihak PT Perhutani KPH Banyumas Barat ini merupakan hal yang wajar. Menurutnya berbagai macam praduga semua kalangan, memang sangat menyayangkan ini terjadi. Sebagai instansi negara yang bermartabat kami menduga mungkin saja hari ini pihak yang kami undang ada halangan lain. Namun jika sudah 3 kali kami layangkan surat kepada pihak PT Perhutani tetap tidak mau hadir, maka wajib kami laporkan atau dijemput paksa pihak penegak hukum. Apa yang diduga terjadi kan bisa saja namanya juga menduga bisa benar atau bisa salah, jelasnya. Di lain kesempatan Ketua Komunitas Petani Kedung Borang Bersatu Kusmiadi saat ditemui awak media di ruang kerjanya mengatakan, secara pribadi pihaknya sangat kecewa dengan tidak hadirnya pihak PT Perhutani dalam pertemuan di kantor ATR BPN. Karena ahli waris menunggu saat seperti ini selama 53 tahun lamanya. Artinya dengan tidak hadirnya pihak PT Perhutani KPH Banyumas, maka akan membuka mata publik bahwa dugaan masyarakat itu kemungkinan benar, tegasnya. Ia juga menambahkan, pihaknya akan terus menindaklanjuti kasus ini sampai ada titik jelasnya yang diklaim dengan berbagai dalil PT Perum Perhutani KPH Banyumas Barat ini. Kapan, di mana, yang hadir siapa saja dan yang bertanda tangan siapa saja, serta harus bisa menunjukkan tukar-menukar apa yang dia dalilkan yang mana, berapa disahkan di mana. Jika PT Perhutani tidak bisa menunjukkannya maka ini mutlak diduga ada perampasan atau menyerobot hak rakyat, tuturnya. Selanjutnya inilah cuplikan video pernyataan dari advokat Asalo Firem Purwokerto, selaku kuasa hukum ahli waris, yang diabadikan para awak media, tepat di depan kantor ATR BPN Cilacap pada tanggal 11 Juni tahun 2020, yang kami suguhkan untuk pemirsa. Oke, selamat siang
Pak, ini informasi Pak untuk di 5 desa ini dengan beberapa ahli waris yang hadir di ATR PPN Pertanahan Kabupaten Cilacap, sejauh mana untuk langkah hukumnya begitu Pak? Ya, saya selaku pengacara, penasihat hukum dan advokat dari kantor ASA Law Firm Purwokerto, saya sama Pak Agus ini pengacara dari komunitas petani Kedung Gurang. Jadi langkah hukum, satu ada tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum yang menggelapkan data ya milik warga, milik komunitas dan milik ahli waris. Itu yang perlu diingat. Ada kurang lebih 6.000 hektar milik warga, data yang asli ya, patut diduga digelapkan oleh oknum. Itu yang pertama. Dan itu langkah hukumnya sudah kita laporkan ke Polda dan penyidik Polda sudah menindaklanjuti agar segera datang untuk ke Kedung Gurang. Mungkin dalam waktu dekat dari Polda penyidik-penyidiknya akan hadir kurang lebih 6-7 ya personel untuk memeriksa saksi-saksi yang memang kita butuhkan dan mengumpulkan data yang terkait di 5 desa, 2 kecamatan yang kurang lebih jumlahnya adalah 6.000 hektar. Itu Mas. Oke, untuk hari ini poinnya dari pihak perhutani mangkir gitu Pak ya untuk pemanggilan untuk bisa pertemuan di Badan Pertanahan Kabupaten Cilacap. Nah, begini, kalau program hari ini agenda dari ATR BTN itu memediasi, sifatnya hanya memfasilitasi saja. Oke, Ya, siapa? tetapi jadwal yang sudah ditentukan sesuai dengan surat undangan yang dilayangkan oleh BPN pukul 9 sampai dengan hari ini selesainya kita melakukan mediasi atau konfirmasi itu tidak hadir sampai dengan pukul 11.15 ya. Oke, terima kasih untuk informasinya Pak. Ini Ya. dari media patroli akan nanti gitu. meneliti. Ya. Terima kasih itu Pak. Ya. Monggo untuk Bapak dari Pak pengacara yang lain ada Ya, Pak Agus, betul ada apa yang lagi. disampaikan rekan saya tadi. Ya, intinya perhutani tidak hadir di hari ini. Oke, siap. Padahal sudah ada panggilan secara resmi dari BPN Cilacap untuk menentukan dari pihak petani maupun dari komunitas masyarakat tani Kedung Gurang bersatu. Intinya seperti itu. Kami akan terus melangkah, akan terus melakukan upaya-upaya hukum sampai adanya terwujud keadilan dan kepastian hukum yang memang diinginkan oleh masyarakat Kedung Gurang, masyarakat Binangun, masyarakat Bantarsari dan sekitarnya yang terkait oleh tanah yang dikuasai pihak perhutani. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Saya menambahkan Mas. Oke, silakan Pak. Saya sebagai pengacara dari komunitas, saya memohon kepada semua warga, ya, semua yang mengamanahkan ke saya, agar jangan sekali-sekali berbuat anarkis. Kita melakukan seperti ini sudah sepatutnya dan sudah selayaknya sesuai program dan sesuai strategi hukum yang kita jalankan. Jangan sampai masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Itu harapan saya, agar kita berjalan dengan sesuai jalur hukum. Itu saja Mas. Oke, terima kasih informasinya untuk Bapak pengacara yang telah mendampingi warga Kedung Reja. Oke, kita selamat tetap berjuang. Bersatu. Kedung Gurang Bersatu. merdeka. Kedung Gurang merdeka. Oke, terima kasih informasinya. Ya, selamat siang Bapak. Dari mana nih Pak? Kami dari komunitas petani Kedung Gurang Bersatu di Kecamatan Kaunganten datang ke ATR BPN untuk menghadiri acara klarifikasi ataupun mediasi dengan pihak perhutani yang selama ini mengklaim ataupun menguasai secara sepihak tanah yang ada di kawasan Kedung Gurang meliputi 5 desa, yaitu Desa Brikeng, Citembong, Rubu, Babakan, dan Bru. Siapa saja yang hadir di sini Pak? Dari mana saja Pak? Ya, kami dari komunitas petani Kedung Gurang ini hadir sekitar 30-an orang yang terdiri dari para ahli waris dan anak keturunannya, juga para pemohon lahan dan masyarakat sekitar. Namun kami sangat menyayangkan pihak perhutani tidak hadir pada acara klarifikasi ataupun mediasi hari pertama ini. Apa alasan perhutani? Adakah surat tertulis kah? Kami sampai saat ini ke waktu petugas Ibu Dian tidak mendapat kabar konfirmasi dari pihak perhutani apa alasan mereka tidak hadir pada kesempatan yang pertama ini. Oh, seperti itu. Sejauh ini seperti apa tindak lanjut ke depan Pak? Tentunya kami akan terus berjuang dan berupaya agar hak-hak petani di kawasan petani Kedung Gurang ini bisa didapatkan
kembali karena ini adalah hak mereka, bukan hak perhutani. Petani, kami menganggap perhutani di sini adalah merampas hak rakyat. Oh, merampas. Sudah berapa lama Pak hal itu terjadi Pak? Ini terjadi kurang lebih dari 53 tahun, ya, yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Jadi selama ini adapun pengurus-pengurus yang lalu yang mengatasnamakan peduli terhadap tanah rakyat atau FTPR ternyata membohongi, menipu masyarakat sekitar. Betul? Betul. Dalam bentuk apa Pak penipuannya Pak? Ya, mereka selama ini memungut biaya dari para masyarakat dan kemudian mereka juga melakukan manipulasi kesepakatan tentang tukar menukar lahan. Jadi kami menganggap mereka yang selama ini melakukan hal ini adalah bentuk rekayasa, manipulasi dan merampas hak rakyat ataupun tanah di kawasan Kedung Borang meliputi 5 desa. Oke. Untuk ke depan seperti apa persiapan Bapak sebagai penyambung lidah dari ahli waris? Ya, kami juga melaporkan ke Polda Jawa Tengah tentang penggelapan data yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan peduli tanah rakyat, yang data itu mereka sembunyikan atau kita gelapkan yang merupakan hak dari pemerintahan desa. Dan kami juga akan melaporkan hal ini juga kepada instansi yang terkait lainnya. Oh, begitu. Terima kasih. Adakah ahli waris murni di sini Pak atau saksi Ya, mahkota? cukup banyak, ada beberapa ahli waris di sini, di antaranya adalah Pak Nadir, Pak Sutrisno, Ya. ya, dan beberapa orang yang hadir pada kesempatan hari ini. Oke, saya beralih, mohon izin. Pak Nadir sebagai apa di sini Pak? Saya sebagai ahli waris daripada bapak saya itu Tamja. Ya. Selama ini seperti apa pengurusan yang Bapak alami? Apakah ada nilai kerugian? Terus selama berapa tahun tanah Bapak atau Bapak sebagai ahli waris dikuasai atau diklaim oleh PT Perhutani Pak? Kalau sepengetahuan saya tanah kami dari ahli waris daripada bapak saya itu sekitar 53 tahun dikuasai oleh Perhutani. Oh. Bapak kedatang ke sini dalam rangka gugatan atau seperti apa Pak? Untuk memberikan kesaksian atau seperti apa? Untuk memberikan kesaksian daripada ahli waris seluruhnya di wilayah Kedung Borang. Harapan Bapak ke depan seperti apa untuk tindak lanjut? Harapan saya tanah tersebut harus bisa dikembalikan lagi kepada masing-masing ahli waris. Dan untuk pesan Bapak terhadap PT Perhutani sendiri seperti apa Pak? Pesan saya daripada Perhutani, saya minta dengan hormat agar Perhutani mau melepaskan tanah ahli waris yang selama ini diklaim oleh mereka. Artinya dikembalikan kepada ahli waris yang sebenarnya seperti itu Pak? Ya, seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi ahli waris? Oh ya. Oke, mohon izin. Dengan siapa? Saya dengan Pak Saibani. Oh iya, Bapak dari desa mana Pak? Saya dari Desa Bojong. Dari desa Bojong. Ya. Sebagai ahli waris? Saya sebagai ahli waris. Ahli waris. Sudah berapa lama menurut Bapak alamin sendiri perihal terkatung-katungnya tanah yang menurut versi teman-teman Bapak diakui secara pihak oleh atau dirampas oleh PT Perhutani? Sejauh apa harapan Bapak saat ini dan nantinya seperti apa harapan Bapak? Ya, ini udah sangat lama sekali sebab semenjak zaman DITII tahun 53 itu memang terus kemudian ada perubahan ke Orde Baru. Pada waktu itu memang ada semacam pengklaiman. Sebenarnya pada waktu itu adalah masyarakat hanya pindah ke desa yang beringkang ke Berengkang ke bagian selatan. Tapi pada saat itu memang ada semacam pengklaiman dari pihak Perhutani. Sehingga bagaimanapun juga ya saya jujur aja sebagai warga masyarakat mengharapkan sekali keikhlasan daripada Perhutani. Udahlah, inilah milik rakyat. Jadi jangan lama-lama, udah diberikan aja demi untuk kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Saibani. Pak Saibani dari desa? Bojong. Dari desa Bojong. Oke, terima kasih Bapak ya. Mungkin Bapak pengen menambahkan? Sudah cukup. Cukup. Oke, terima kasih. Untuk Bapak sendiri sebagai apa Pak? Maaf, saya sebagai pengawas dari komunitas petani Kedung Borang. Saat ini cross check klarifikasi ke ATR PPN guna untuk memperjelas
kasus persengketaan tanah masyarakat diklaim sejak lama belum bisa kembali ke tangan masyarakat. Pada dasarnya cuman permintaan warga masyarakat hanya satu adalah permintaan yang poin, segera kembalikan tanah masyarakat kepada semua ahli waris sehingga masyarakat yang hidup ketimpangan, kekurangan, tertindas, teraniaya selama ini bisa terobati. Hanya itu. Oke, terima kasih Bapak. Ya, selamat berjuang ya Pak ya. Demikian informasi yang dikutip dari situs bidikexpress.com dan media patroli yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Semoga tayangan info ini bermanfaat. Sampai jumpa.